Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas kebaikan estimator untuk mata kuliah Statistika Matematika. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Humami Syifa Amanda dengan NIM G1D020024. Lalu saya Rifda Fadilah dengan NIM G1D020052. Dan saya Rohyatul Audil dengan NIM G1D020058. Dan saya Septia Amriliana dengan NIM G1D020060. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas kebaikan estimator yang terdiri dari 3 soal. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Rohyatul Audil. Soal nomor 1, tentukan estimator parameter beta dari distribusi gamma, alfa, beta jika parameter alfa diketahui. Di sini sudah diketahui fungsi dari distribusi gammanya, yaitu fx1 bersyarat alfa, beta sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali x pangkat alfa minus 1 dikali E pangkat minus X per beta, di mana X1, alfa sama betanya itu sama-sama lebih besar daripada 0 dan 0 untuk yang lainnya. Di sini penyelesaiannya kami menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan metode maksimum likelihood sama menggunakan metode momen. Yang pertama, menggunakan metode maksimum likelihood. Ini adalah fungsi dari distribusi gamma, yaitu fx1 bersyarat alfa, beta sama dengan 1 per gamma alfa dikali beta pangkat alfa x pangkat dikali x pangkat alfa minus 1 dikali e pangkat minus x per beta. Akan dicari estimator dengan menggunakan metode maksimum likelihood-nya. L alfa, beta sama dengan I sama dengan 1 sampai N fx bersyarat alfa, beta. L alfa, beta ini adalah fungsi likelihood. Selanjutnya kita jabarin P I sama dengan 1 sampai N fx bersyarat alfa, beta, yaitu sama dengan fx1 bersyarat alfa, beta dikali fx2 bersyarat alfa, beta dikali fxn bersyarat alfa, beta. Kita masukin fungsi dari distribusi gammanya, yaitu sama dengan 1 per gamma alfa dikali beta pangkat alfa dikali x pangkat alfa minus 1 dikali e pangkat minus x kuadrat per beta dikali 1 per gamma alfa dikali b pangkat alfa dikali x kuadrat pangkat alfa minus 1 dikali e pangkat minus x kuadrat per beta sampai 1 per gamma alfa dikali b pangkat alfa dikali xn pangkat alfa minus 1 dikali e pangkat minus xn per beta. Sama dia dengan 1 per gamma alfa dikali b pangkat alfa dipangkatin n dikali pi I sama dengan 1 sampai n xi pangkat alfa minus 1 dikali e pangkat minus 1 per beta kali sigma I sama dengan 1 sampai n xi. Nah, dari mana dia dapat 1 per gamma alfa dikali beta pangkat alfa dipangkatin n itu dari ini, dari 1 per gamma alfa kali beta pangkat alfa di fungsi yang keduanya ini dari 1 per gamma alfa kali beta pangkat alfa dari 1 per gamma alfa kali beta pangkat alfa dari fungsi fx1 bersyarat alfa beta dari fungsi x kuadrat x2 bersyarat alfa beta sampai fungsi xn-nya tuh jadi disatuin, nah terus dipangkatin dia n. Nah, dari mana dia dapat yang ini? Pi sama dengan 1 sampai nx itu dari yang ini, x1 pangkat alfa minus 1, x2 pangkat alfa minus 1, sampai dengan xn pangkat alfa minus 1. Jadi disatuin, karena di sini kali, makanya dia pakai I, terus dipangkatin dia alfa minus 1. Nah,
Terus dari mana dia dapat yang ini tuh? Dari ini kayak apa sih? Kayak disatuin gitu. Terus nanti kan karena ini dari X-nya itu dari X1, X2 sampai Xn, makanya dijumlahin dia dari I sama dengan 1 sampai NXI. Makanya dia tuh E pangkat minus 1 per beta kali sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Nah, selanjutnya itu kedua ruasnya itu kita bakal lenin dia. Dilenkan. Jadi len L alpha beta sama dengan len 1 per gamma alpha dikali beta pangkat alpha dipangkatin N ditambah len Pi pangkat NXI dipangkatin alpha minus 1 ditambah len E pangkat minus 1 per beta dikali sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Len L alpha per beta sama dengan len gamma alpha dipangkatin minus N ditambah len beta pangkat alpha dipangkatin minus N ditambah len Pi I sama dengan 1 sampai NXI dipangkat alpha minus 1 dikurangin 1 per beta sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Kenapa di sini minus 1 per beta? Karena kan di sini dipangkatnya ini kan. Kita lenin E-nya. E-nya itu kan kalau dilen sama dengan 1 kan. Jadi yang minus 1 per beta ini yang ini tuh bakal maju ke depan gitu. Sama halnya kayak gini. Len L alpha per beta sama dengan minus N len gamma alpha dikurangi N alpha len beta tambah alpha plus 1 len Pi I sama dengan 1 tambah XI dikurangin 1 per beta sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Nah, setiap pangkatnya ini tuh bakal maju dia ke depan. Lalu kita akan turunin kedua ruas itu dengan beta. Dapatlah kita hasilnya itu yang ini do len L alpha beta dibagi do beta itu sama dia dengan 0. Sedangkan do len minus N len gamma alpha itu dibagi do beta sama dia dengan 0. Lalu do len N alpha len beta dibagi do beta itu sama dia dengan minus N alpha 1 dibagi beta. Terus yang ini tuh diturunin dia terhadap beta tuh hasilnya 0. Sedangkan buat yang ini diturunin terhadap beta tuh hasilnya 1 per beta kuadrat kali sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Terus ini kan dikurangin, nolnya hilang, jadi sama dengan 0 sama dengan minus N alpha per beta tambah 1 per beta kuadrat kali sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Nah, minus N alpha per beta dipindah ruasin dia, nanti jawabannya itu persamanya itu N alpha per beta kali beta sama dengan 1 per beta kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Nah, kenapa di sini di beta kan? Sebenarnya itu di sini juga ada betanya, tapi kayaknya lupa ditulis. Jadi untuk menghilangkan beta di sini tuh kita sama-sama kalikan kedua ruas itu sama dengan beta gitu. Jadi nanti hasilnya itu N alpha sama dengan 1 per beta kali sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Nah, betanya di sini itu pindah ruas, jadi beta topi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NXI dibagi N alpha. Nah, karena sigma I sama dengan 1 sampai NXI per N ini kan itu tuh sama dia dengan X bar atau rata-rata kan. Jadi beta top itu sama dia dengan X bar per alpha. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya, yaitu Septia Amerliana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor pertama menggunakan metode momen, di mana soal pertama berbunyi, tentukan estimator parameter beta dari distribusi gamma alfa beta jika parameter alfa diketahui. Sebelum menggunakan metode momen, terlebih dahulu kita ketahui prinsip dari metode momen itu sendiri, di mana prinsip dari metode momen yaitu estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian. Kemudian, diselesaikan sistem persamaan yang terbentuk untuk mendapatkan nilai estimator titik dari parameter. Seperti yang kita ketahui, PDF dari distribusi gamma yaitu 1 per beta berpangkat alfa dikalikan gamma dikalikan alfa, kemudian dikalikan dengan X berpangkat alfa dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan E berpangkat negatif X per beta, di mana XI, alfa maupun beta lebih besar daripada 0. Distribusi gamma memiliki dua parameter, yaitu alfa dan beta. Maka, menggunakan metode momen, kita akan mencari momen sampel dan momen populasi ke satu maupun kedua. Namun, seperti yang kita ketahui pada soal, parameter alfanya sudah diketahui. Maka, kita hanya mencari parameter beta. Langkah pertama menggunakan metode momen yaitu kita tentukan momen populasi, di mana momen populasinya yaitu mu aksen 1 alfa beta sama dengan EX atau nilai harapan maupun ekspektasi dari X, di mana integral dari min tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Kemudian karena kita ketahui dari sini, maka integral dari 0 sampai tak hingga X fx-nya merupakan PDF dari distribusi gamma, yaitu 1 per beta berpangkat alfa, kemudian dikalikan dengan gamma kemudian dikalikan dengan gamma dikalikan alfa, kemudian dikalikan dengan X berpangkat alfa dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan E berpangkat negatif X per beta dx. Karena 1 per beta berpangkat alfa dikalikan gamma alfa merupakan konstanta, maka dikeluarkan. Kemudian nilai X di sini dioperasikan dengan X yang di sini sehingga hanya tersisa X berpangkat alfa. Sehingga hasilnya itu sama dengan 1 per beta berpangkat alfa, kemudian gamma alfa dikalikan dengan integral dari 0 sampai tak hingga, kemudian dikalikan dengan X berpangkat alfa, kemudian dikalikan dengan E berpangkat negatif X per beta dx. Selanjutnya, untuk memudahkan pengoperasian, dimisalkan yaitu W sama dengan X per beta, di mana kita dapatkan nilai X sama dengan beta W. Ini X-nya akan berubah nanti menjadi beta W, kemudian min X per beta berubah menjadi min W. Kemudian kita cari nilai dx-nya. Maka dengan turunan dw per dx sama dengan 1 per beta, dw sama dengan 1 per beta dx didapatkan dx sama dengan beta dw. Sehingga momen populasi mu aksen 1 alfa beta yang tadinya seperti ini berubah menjadi 1 per beta berpangkat alfa gamma alfa dikalikan dengan integral dari 0 sampai tak hingga beta W, ini merupakan nilai X tadi, yang berpangkat alfa, kemudian E berpangkat min W, yang dimana W-nya yaitu X per beta. Kemudian, beta DW merupakan nilai dari dx-nya. Kemudian, beta maupun beta berpangkat alfa, ini merupakan konstanta, sehingga dapat dikeluarkan. Kemudian dioperasikan dengan 1 per beta berpangkat alfa gamma alfa, sehingga menghasilkan beta per
gamma alfa yang dikalikan dengan integral dari 0 sampai T hingga yang sisanya yaitu W berpangkat alfa dikalikan dengan E berpangkat min W dW. Kemudian sama dengan beta per gamma alfa yang dikalikan dengan integral dari 0 sampai T hingga W berpangkat alfa plus 1 min 1 dikalikan dengan E berpangkat min W dW. Ini merupakan manipulasi aljabar agar sesuai dengan rumus dari distribusi gamma, yang dimana W berpangkat alfa plus 1 min 1 kan plus 1 min 1 sama dengan 0. Sehingga bentuk dari ini akan sama dengan rumus dari distribusi gamma sendiri. Dimana yang kita ketahui distribusi gamma yaitu sama dengan integral dari 0 sampai T hingga X berpangkat alfa dikalikan dengan E berpangkat min X dx untuk alfa lebih besar sama dengan 0. Yaitu sama dengan gamma buka kurung alfa plus 1 tutup kurung sama dengan gamma alfa. Dimana gamma alfa sendiri yaitu gamma alfa sama dengan alfa min 1 dikalikan dengan gamma alfa min 1 sama dengan alfa min 1 faktorial untuk alfa lebih besar dari 1. Sehingga didapatkan alfa faktorial beta per alfa min 1 faktorial. Dimana yang kita ketahui ya, kita operasikan dulu alfa faktorial ini menjadi alfa min 1 sehingga nanti dapat dicoret. Yang kita ketahui kan alfa faktorial ini merupakan alfa min 1 faktorial, alfa min 2 faktorial, alfa min 3 faktorial, alfa min 4 faktorial, sampai seterusnya. Tapi kita buat agar sampai alfa min 1 faktorial agar dapat dicoret dengan penyebutnya ini. Sehingga sisanya yaitu alfa min 1 faktorial alfa. Kemudian alfa min 1 faktorialnya kan dicoret. Yang sisanya itu alfa dan beta. Maka kita dapatkan momen populasi mu aksen 1 alfa beta sama dengan alfa beta. Kemudian kita cari momen sampelnya. Di mana momen sampelnya ini lambangnya yaitu M aksen 1 sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI, di mana ini merupakan rumus dari X bar atau rata-rata. Oleh karena itu, diperoleh dengan menggunakan metode momen, di mana prinsipnya metode momen sendiri yaitu dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian atau M aksen K sama dengan mu aksen K, atau pada soal ini yaitu momen populasi mu aksen 1 sama dengan momen sampel atau M aksen 1 yaitu alfa beta, di mana merupakan alfa topi dan beta topi yang merupakan momen populasi. Kemudian X bar merupakan momen sampel. Jadi, berdasarkan soal, jika parameter alfa diketahui menggunakan metode momen, maka diperoleh parameter beta yaitu momen populasi sama dengan momen sampel, di mana alfa topi, beta topi sama dengan X bar. Untuk mencari beta topi, maka X bar per alfa. Sekian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rifdah Fadilah. Oke, saya akan melanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu tunjukkan apakah estimator yang diperoleh adalah estimator yang tak bias, MView, dan konsisten. Yang pertama, akan ditunjukkan estimator diperoleh pada metode momen ataupun likelihood sebelumnya, yakni X bar per alpha dia tak bias. Langkah awal, ekspektasi dari beta topi sama dengan ekspektasi dari X bar per alpha,
di mana nilai alfa kita akan keluarkan, jadinya 1 per alfa dikalikan ekspektasi dari X bar, kemudian 1 per alfa dikalikan ekspektasi dari X bar ini nilainya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. Kemudian N-nya kita keluarkan menjadi 1 per alfa kali N dikalikan ekspektasi dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Kemudian sigmanya ini dikeluarkan, kemudian nilai ekspektasi dari XI kita akan cari sesuai pada layar yang terlihat di sebelah kanan ini. Nilai ekspektasi X atau harapan X, dia menggunakan integral 0 sampai hingga x fx dx. Ini dia adalah distribusi gamma untuk fx-nya. Nah, kemudian kita akan mengintegralkan sesuai pada umumnya. Untuk pecahan ini kita akan keluarkan karena dia tidak mengandung X. Kemudian kita akan memisahkan Y sama dengan X per beta, maka X sama dengan beta Y, dan selanjutnya dx sama dengan beta dy. Kita transformasikan. Dari ini kita ubah X-nya menjadi beta Y sesuai dengan permisalan, kemudian pangkat X per beta itu menjadi sama dengan Y, kemudian dx-nya sama dengan beta dy. Kemudian kita akan operasikan, di mana ini bagian BY dipangkatkan alfa, ketika kita jabarkan dia menjadi beta alfa kali beta pangkat alfa kali Y pangkat alfa. Nah, di mana beta pangkat alfa kita bagi, dia menjadi 1, hasilnya 1, kemudian tersisa Y alfa, kemudian betanya ini dia keluar kali dengan pecahan ini menjadi beta per gamma alfa, kemudian kali integral 0 sampai hingga Y pangkat alfa dikali E pangkat min Y dy. Nah, kemudian selanjutnya beta per gamma alfa. Untuk fungsi integral ini dia ada ketentuan khususnya sehingga dia bisa berubah menjadi gamma alfa tambah 1, gamma kali alfa tambah 1. Dan hasil akhir yang diperoleh untuk ekspektasi X atau nilai harapan X adalah alfa kali beta. Kemudian kita akan masukkan dia ke fungsi ini tadi, sehingga hasilnya ini adalah 1 per alfa kali N kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari alfa kali beta. Nah, sigma I sama dengan 1 sampai N ini hasilnya itu adalah N. Nah, maka 1 per alfa kali N dikalikan N kali alfa kali beta, ketika dioperasikan hasil akhirnya adalah beta, karena ini bisa habis dibagi, hasilnya 1. Sehingga terbukti bahwa estimator ini dia tak bias, sebab didapatkan ekspektasi dari beta topi sama dengan beta. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke syarat kedua untuk kebaikan estimator, yakni X bar per alpha itu merupakan MVU atau kepanjangannya Minimum Variance Unbiased Estimator. Nah, syarat dari MVU ini sendiri ada 2, dia beta topi, dia tak bias, dan varian beta topinya sama dengan 1 per N kali ekspektasi dari Dolen Fx per 2 beta dipangkatkan 2, atau ini yang ini dinamakan dengan kesamaan Cramer-Rao. Nah, pada syarat 1 ini sudah dibuktikan. Slide sebelumnya tadi dia terbukti atau terpenuhi, kemudian kita akan buktikan pada syarat yang keduanya. Kita cari dulu varian beta topi. Nah, di mana sama dengan varian dari X bar per alpha, di mana nilai alfanya ini keluar menjadi 1 per alpha kuadrat dikali varian X bar, lalu 1 per alpha kuadrat dikalikan varian di mana dari X barnya ini adalah bentuknya sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. N-nya keluar menjadi 1 per alpha kuadrat kali N kuadrat dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N dari varian XI. Nah, nilai dari varian XI-nya sendiri ini adalah alpha kali beta kuadrat. Untuk nilai sigma I sama dengan 1 sampai N adalah N. Nah, ketika ini dioperasikan, kita bagi, dia hasilnya adalah beta kuadrat per alpha kali N. Dan inilah nilai dari varian beta topi. Kemudian kita akan mencari nilai untuk 1 per N kali ekspektasi dari Dolen Fx per 2 beta dipangkatkan 2.
kita akan menggunakan fungsi fx sama dengan 1 per gamma alpha kali beta pangkat alpha dikalikan x pangkat alpha min 1 kali e pangkat min x per beta untuk fungsi distribusi gammanya. Nah, untuk ruas kiri dan ruas kanan kita akan lenkan masing-masing. Dia menjadi len fx sama dengan len 1 per gamma alpha kali beta pangkat alpha tambah len x pangkat alpha min 1 tambah len e pangkat min x per beta. Kemudian langkah selanjutnya ini kita akan menjabarkan nilai dari pecahan ini. Kita akan pisahkan dia sehingga menjadi len gamma alpha pangkat min 1 tambah len beta pangkat alpha dipangkatkan min 1 ditambah ini juga kita pecah dia, kita ubah jadi len x pangkat alpha min 1 dikurang x per beta kali len i. Nah, kita akan ubah pangkat negatif 1 ini, kita akan hilangkan sehingga dia menjadi min atau negatif len gamma alpha kurang alpha len beta tambah alpha min 1 kali len x dikurang x per beta. Lalu ruas kiri dan ruas kanan yang ini kita akan turunkan dia masing-masing sehingga menjadi do len fx per do beta sama dengan do negatif len gamma alpha per do beta dikurang do alpha len beta per do beta ditambah do alpha min 1 kali len x per do beta kurang do min x per beta per do beta. Nah, ketika ini dimana hasil turunannya masing-masing 1, 2, 3, 4 fungsi ini, untuk yang pertama ini 0, kemudian yang kedua hasilnya alpha kali 1 per beta, kemudian yang ketiganya ini hasilnya juga 0, tidak ada. Terus kemudian untuk turunan yang terakhir fungsi ini didapatkan nilainya adalah negatif x kali 1 per beta kuadrat. Kemudian ketika ini dioperasikan hasilnya menjadi negatif alpha per beta tambah x per beta kuadrat. Nah, kemudian dilanjutkan fungsi yang tadi didapatkan kita akan pangkatkan 2 atau kuadratkan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan. Nah, pada ruas kanan ini ketika dijabarkan kita kalikan dia, hasilnya menjadi alpha kuadrat per beta kuadrat dikurang 2 alpha x per beta pangkat 3 ditambah x kuadrat per beta pangkat 4. Kemudian kita akan ekspektasi, cari nilai ekspektasi maksudnya ruas kiri dan ruas kanan. Nah, pada ruas kanan ini ekspektasi dari fungsi ini ketika dia dijabarkan dia menjadi alpha kuadrat per beta kuadrat kurang 2 alpha per beta pangkat 3 x, maksudnya ekspektasi x dari sini ininya kemudian ditambah 1 per beta pangkat 4 kali ekspektasi x kuadrat. Ini dia asalnya. Nah, untuk nilai ekspektasi x atau harapan x-nya sendiri diperoleh alpha kali beta. Pada sebelumnya ada pembuktiannya, kemudian sedangkan nilai ekspektasi x kuadrat atau nilai harapan x kuadrat itu adalah alpha dikalikan alpha tambah 1 kali beta kuadrat. Nah, kita operasikan saja. Ketika ini dikalikan, dia habis untuk nilai kita beta 3 dikurang 1, jadinya beta kuadrat. Kemudian kita operasikan pembilangnya menjadi alpha kuadrat. Makanya hasilnya di sini negatif alpha kuadrat per beta kuadrat. Asal untuk yang sebelah sini. Kemudian ditambah di mana beta kuadratnya ini kita bisa bagi 4 dikurang 2 sama dengan beta kuadrat atau pangkat 2. Kemudian untuk nilai hasil pembilangnya di mana ini bisa kita jabarkan alpha kali alpha sama dengan alpha kuadrat, alpha kali 1 sama dengan alpha, makanya alpha kuadrat ditambah alpha. Lalu kita operasikan pecahan ini, dia hasilnya menjadi alpha per beta kuadrat dikarenakan alpha kuadratnya habis jadi tersisa nilai alpha. Jadi didapatkan nilai dari ekspektasi dari do len fx per do beta dipangkatkan 2 adalah alpha per beta kuadrat. Kemudian kita akan masukkan pada nilai varian beta topi sama dengan 1 per n kali ekspektasi dari do len fx per do beta dipangkatkan 2. Apakah nilainya sama varian beta topinya dengan kesamaan Cramer-Rao? Ya, kita masukkan nilai ekspektasi ini yang telah didapatkan di atas. Berikut
yaitu alpha per beta kuadrat kita kalikan dengan n. Nah, ketika dia dioperasikan, hasilnya menjadi beta kuadrat per n kali alpha. Ini sesuai pada ketentuan operasi pembagian dan juga perkalian. Sehingga didapatkan bahwa nilai varian beta topi sama dengan 1 per n kali ekspektasi dari do ln fx per do beta dipangkatkan 2, yaitu beta kuadrat per n kali alpha. Nah, karena beta topi tak bias dan juga varian beta topinya sama dengan kesamaan Cramer-Rao, maka dapat disimpulkan bahwa beta topi sama dengan x bar per alpha adalah MVU untuk beta. Oke, jadi syarat yang kedua juga terpenuhi. Nah, kemudian syarat yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Humami Shiva Amanda. Selanjutnya saya Humami Shiva Amanda akan menunjukkan bahwa estimator yang telah diperoleh tersebut adalah estimator yang konsisten. Nah, syarat untuk suatu estimator itu dikatakan konsisten itu ada 2. Yang pertama di sini kita harus menunjukkan bahwa beta topi itu tak bias. Kemudian yang kedua, limit n menuju tak hingga dari varians beta topi itu sama dengan 0. Karena untuk syarat yang pertama, beta topi tak bias itu sudah dibuktikan sebelumnya dan telah terbukti, maka selanjutnya kita dapat membuktikan syarat yang kedua. Di sini kita akan membuktikan bahwa limit n menuju tak hingga dari varians beta topi itu sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita dapat menuliskan limit n menuju tak hingga dari varians beta topi itu sebagai limit n menuju tak hingga dari varians x bar per alpha, karena sebelumnya kita telah dapatkan bahwa nilai dari x bar itu sama dengan maksud saya nilai dari beta topi itu sama dengan x bar per alpha. Nah, kemudian di slide sebelumnya di sini kita sudah dapatkan bahwa varians dari beta topi itu sama dengan beta kuadrat per n kali alpha. Sehingga di sini kita dapat tuliskan limit dari limit n menuju tak hingga dari beta topi itu sama dengan limit n menuju tak hingga dari beta kuadrat per n kali alpha atau alpha kali n. Nah, karena beta kuadrat per alpha ini dapat dikatakan sebagai suatu konstanta, maka berdasarkan aturan limit dia dapat dikeluarkan sehingga dapat dituliskan sebagai beta kuadrat per alpha dikalikan dengan limit n menuju tak hingga dari 1 per n. Nah, limit n menuju tak hingga dari 1 per n itu sama dengan 1 per tak hingga. Jadi, ini sama dengan beta kuadrat per alpha dikalikan 1 per tak hingga. Dimana 1 per tak hingga ini hasilnya 0, maka diperoleh beta kuadrat per alpha dikalikan 0, yang dimana ini hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh bahwa hasil dari limit n menuju tak hingga varians beta topi itu sama dengan 0. Yang artinya di sini untuk syarat kedua itu terpenuhi. Nah, karena syarat pertama sudah terpenuhi, kemudian di sini syarat kedua juga terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa ini merupakan estimator yang konsisten. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3. Soalnya ini kita diminta untuk menunjukkan apakah estimator yang sudah diperoleh itu merupakan sufficient estimator. Sebelum ke langkah penyelesaian, pertama kita harus mengingat dulu definisi dari sufficient estimator. Dari definisi itu statistik theta topi merupakan sufficient estimator untuk parameter theta jika dan hanya jika untuk setiap nilai theta topi distribusi bersyarat sampel acak x1 sampai dengan xn jika diberikan theta topi sama dengan theta topi maksud saya tidak lagi bergantung kepada theta. Nah, di sini kita mau lihat apakah estimator tersebut bergantung kepada theta kan. Nah, jadi di langkah penyelesaiannya pertama kita tahu estimatornya itu x bar per alpha dengan fungsi yang diberikan yaitu fxi-nya itu sama dengan 1 per beta pangkat alpha gamma alpha dikalikan dengan
X pangkat alpha minus 1 E pangkat minus X per beta untuk XI yang lebih besar daripada 0. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu join PDF dari fungsi tersebut. Maaf, di sini harusnya join PDF. Nah, karena ini fungsinya sudah diberikan, maka kita tinggal mencari join PDF-nya dengan cara mengalihkan fungsinya ini. Kita kalikan fxi-nya ini sehingga diperoleh fx1 sampai fxn-nya itu kita kalikan dari fxn itu dengan i dari 1 sampai n, maka kan kita peroleh yang ini itu dikalikan masing-masing dengan indeksnya dimasukkan dari 1 sampai dengan n, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, dimana hasilnya itu 1 per beta pangkat alpha gamma alpha dipangkatkan dengan n dikalikan dengan perkalian dari xi dengan i-nya itu dari 1 sampai n dipangkatkan alpha minus 1 dikalikan dengan e min 1 per beta sigma xi dengan i-nya dari 1 sampai n. Nah, di sini sebelumnya ada teorema yang namanya teorema faktorisasi Neyman-Fisher. Jadi bunyi teoremanya itu, misalkan fxi1 sampai dengan xn theta adalah PDF gabungan dari sampel acak x, di mana x ini sama dengan x1 sampai dengan xn, maka theta topi adalah statistik cukup bagi theta jika dan hanya jika terdapat fungsi g theta topi theta dengan hx sedemikian rupa sehingga fx tadi yang ini itu sama dengan fungsi g dikali dengan fungsi h, dengan hx1 sampai dengan xn adalah fungsi dari x yang tidak bergantung pada theta, dan g theta topi adalah fungsi yang tergantung pada theta hanya melalui theta topi. Kemudian di sini kan nilai ini itu merupakan nilai fx kan. Nah, jadi nilai ini tuh dapat dipecah sebagai yang ini itu merupakan nilai dari g theta topinya karena dia bergantung terhadap alfa. Sementara di sini kan untuk hx itu yang tidak bergantung kepada alfa, dia itu ini ada pengali 1. Nah, 1 ini yang merupakan hx-nya. Jadi di sini ini akibat teorema faktorisasi Neyman-Fisher akan kita bahas setelah ini. Di sini berdasarkan teorema faktorisasi Fisher-Neyman ini diperoleh fungsi g seperti tadi yang saya bilang itu merupakan fungsi yang sebelah sini, yang ini, dan untuk hx1 sampai xn itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya karena kita sudah punya fungsi g di sini, fungsi g ini merupakan fungsi dari tx1 sampai dengan xn sama dengan sigma dari xi dengan i-nya itu dari 1 sampai n, yang ini. Ini merupakan jadi g ini itu merupakan fungsi dari yang ini. Nah, selanjutnya kita di sini punya akibat dari teorema faktorisasi Neyman-Fisher. Misalkan di sini bunyi akibat teorema tersebut adalah misalkan pi dari Rm ke Rm merupakan fungsi terukur dan tidak bergantung pada theta, serta fungsi korespondensi 1,1 sehingga theta aksennya ada, theta pangkat minus 1-nya ada. Jika statistik cukup untuk theta, maka pi t juga merupakan statistik cukup untuk theta, dan juga merupakan statistik cukup untuk pi theta dengan pi itu dari R pangkat R
ke R pangkat R, merupakan fungsi terukur dan korespondensi satu-satu. Nah, karena di sini kita sudah punya G itu merupakan fungsi dari T x1 sampai xn, yang dimana fungsinya itu sigma xi dengan i-nya dari 1 sampai n, maka sigma xi dengan i dari 1 sampai n ini merupakan statistik cukup untuk beta. Berdasarkan akibat teorema Fisher tadi, karena dia merupakan statistik cukup untuk beta, maka x bar per alpha juga merupakan statistik cukup untuk beta, sehingga x bar per alpha adalah sufficient estimator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.